Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang bertemakan tentang sistematika penulisan artikel. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Mas Yoga dan Nutri Pamungkas, yang kedua ada Mas Andika Dwi Mustaqim, yang ketiga ada Mbak Sana Sahiro Sahar, dan yang keempat ada Mbak Meisha Evi, dan yang terakhir saya sendiri Nurul Latifah. Latar belakang dari sistematika penulisan artikel yaitu karya ilmiah dalam bahasa Inggris disebut dengan scientific paper. Scientific adalah kata sifat dalam bahasa Indonesia berarti ilmiah atau terlatih. Padanan kata scientific dalam bahasa Inggris adalah scientifical, sciential, dan scholarly dan scholastic. Keempat kata tersebut dapat diartikan sebagai ilmiah. Berdasarkan uraian di atas, maka karya ilmiah dapat didefinisikan sebagai laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan dengan memenuhi kaidah atau etika keilmuan. Tujuan pemaparan kita pada hari ini yang pertama mengetahui dan menjelaskan pengertian artikel, yang kedua menyebutkan jenis-jenis artikel, yang ketiga membuat sistematika artikel berdasarkan jenisnya, dan yang terakhir membuat artikel yang sesuai dengan sistematikanya. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Selanjutnya adalah jenis-jenis artikel. Yang pertama adalah artikel penelitian, yang kedua artikel non-penelitian, yang ketiga laporan kasus, yang keempat ceramah, yang kelima adalah editorial. Pengertian artikel menurut Suyitno tahun 2011 ialah karya tulis yang didesain untuk dimuat di buku, kumpulan artikel atau jurnal, ditulis dengan tata cara penulisan ilmiah yang disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Ciri-ciri artikel penelitian adalah sebagai berikut: objektif, rasional, kritis, research, gaya bahasa yang formal, pengutipan sumber disertai dengan identitas sumber yang jelas. Lalu sistematika artikel hasil penelitian. Yang pertama judul, yang kedua nama penulis, yang ketiga abstrak dan kata kunci, yang keempat pendahuluan, dan yang kelima metode penelitian, keenam hasil dan pembahasan, ketujuh kesimpulan dan saran, yang kedelapan adalah daftar pustaka. Jenis artikel yang kedua adalah artikel non-penelitian. Artikel non-penelitian mengacu kepada semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Ketentuan penulisan artikel non-penelitian sama dengan ketentuan menulis makalah pendek. Panjangnya tidak lebih dari 20 halaman, kecuali dalam makalah pendek, abstrak, dan kata kunci tidak harus ada. Ciri-ciri keterangan non-ilmiah bagaimana dikutip dari laman di bawah ini. Yang pertama, berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, tulisan subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa populer dan bermakna konotasi. Yang keempat, tidak mengandalkan hipotesis. Yang kelima, dramatisir, persuasif, imajinatif, deskriptif. Yang keenam, emotif. Sistematika artikel penelitian. Yang pertama ada judul, 2 baris kepemilikan, 3 abstrak, 4 kata kunci, 5 pendahuluan, 6 pembahasan, 7 simpulan, 8 daftar pustaka. Jenis artikel yang ketiga adalah laporan kasus. Laporan kasus, studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Banyak disiplin ilmu yang menggunakan studi kasus dalam proses penelitiannya, baik itu ilmu sosial maupun eksana. Ciri-ciri penelitian kasus yang baik adalah memandang objek penelitian sebagai kasus atau permasalahan. Yang kedua, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Yang ketiga, dilakukan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Keempat, menggunakan berbagai sumber data untuk diteliti. Sistematika laporan kasus, yang pertama ada pendahuluan, kedua latar belakang, ketiga rumusan masalah, 4 tujuan penelitian, 5 manfaat penelitian. Selanjutnya jenis artikel yang keempat adalah ceramah. Ceramah adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memberi nasihat ataupun petunjuk kepada para pendengar tentang dan terdapat interaksi tanya jawab antara sang pembicara dan sang pendengar. Ciri-ciri ceramah: 1. Berisi pengetahuan untuk dijelaskan atau diinformasikan kepada khalayak. 2. Pembicara berdiri di depan umum untuk menyampaikan materi.
sementara pendengar hanya menyimak. 3. Ada ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau tindakan terkait materi yang dibicarakan. Sistematika ceramah. 1. Pendahuluan. 2. Rangkaian argumen. 3. Penutup. Jenis artikel yang terakhir adalah editorial. Editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Teks editorial juga dikenal dengan nama tajuk rencana. Ciri-ciri teks editorial yaitu 1. Topik tulisan. Teks editorial selalu hangat, sedang berkembang, dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat, bersifat aktual dan faktual. 2. Teks editorial bersifat sistematis dan logis. 3. Teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Sistematika editorial. 1. Pengenalan isu. 2. Argumentasi. 3. Penegasan ulang. Selanjutnya, alasan perlunya memperhatikan sistematika pembuatan artikel adalah 1. Menjadi ciri khas, 2. Pembahasan lebih sistematis, 3. Mudah untuk dipahami, 4. Logis dan bisa dibuktikan, 5. Penyampaian secara tersirat, 6. Dorongan untuk serius dalam penyusunannya. Simpulan dari pembahasan kali ini adalah sistematika penulisan artikel ilmiah antara lain ada judul, nama, dan alamat penulis, abstrak, dan kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan, saran, serta daftar rujukan untuk perbedaan setiap pendekatan penelitian dalam penulisan artikel ilmiah.